Halo semuanya, selamat datang di channel Levin Odyssey. Dan di edisi cruise ship kali ini saya akan membahas tentang hal yang perlu kalian persiapkan kalau kalian ingin bekerja di kapal pesiar. Dalam segala hal, persiapan itu penting banget. Karena apa? Persiapan yang matang, persiapan yang bagus, itu bisa membuat kalian jadi lebih mudah dalam menggapai apa yang kalian inginkan, apa yang kalian impikan, dan apa yang menjadi tujuan kalian. Tak beda halnya dengan kalian mempunyai keinginan untuk bekerja di kapal pesiar. Semua persiapan harus kalian persiapkan dengan baik, agar pada saat kalian menjalani proses perjuangan kalian untuk menggapai impian kalian untuk bekerja di kapal pesiar itu bisa berjalan dengan lancar dan tidak tertunda karena persiapan yang kurang matang. Nah, jadi beberapa hal yang perlu kalian persiapkan adalah: yang pertama, masalah pembiayaan. Kenapa saya tekankan masalah pembiayaan di awal video ini? Karena masalah pembiayaan ini sangat penting untuk menunjang proses kalian. Yang pertama untuk pendidikan, yang kedua untuk pembuatan dokumen dan juga sertifikat kepelautan. Yang ketiga saat kalian harus melakoni proses on-job training di hotel, kok dapatnya di luar kota? Kalian tentu perlu uang kan buat biaya hidup sehari-hari, seperti bayar kos-kosan, habis itu uang makan, uang transport, belum pengeluaran lain-lain. Yang keempat, saat kalian berhasil lolos interview agent, kalian berhasil lolos interview user, dan kalian sedang dalam masa untuk proses keberangkatan, kalian juga masih perlu uang, utamanya untuk pembuatan visa dan juga medical. Ya biarpun dua hal ini pasti dirembes oleh perusahaan, tapi kalian perlu keluar uang dulu dan nanti bisa dirembes saat kalian join on board. Belum lagi kalau ada perjanjian antara kalian dan juga pihak agensi untuk membayarkan sejumlah uang sebagai agency fee. Belum lagi kalau ada kebijakan perusahaan tempat kalian apply itu, kok new joiner harus membayar tiket join sendiri terlebih dahulu. Nah itu tentunya perlu uang kan. Nah karena kebanyakan mereka yang udah melakoni tiap prosesnya dengan baik, tapi tak kunjung berangkat ataupun mundur teratur untuk berangkat ke kapal karena faktor pembiayaan ini yang belum ready. Dan itu banyak banget dialami oleh teman-teman seperjuangan saya yang mereka ya udah berhasil melakoni setiap stepnya, tapi mentok cuma sampai bisa bekerja di hotel darat aja. Mau ke kapal mereka, aduh aku nggak punya uang kalau harus bayar segini. Dan untuk pengalaman pribadi saya sendiri ya, waktu pertama kali berangkat ke kapal ke perusahaan sebelumnya, itu kebetulan tiket harus bayar sendiri dan ada agency fee juga. Jadi kalau di total dari awal pendidikan, habis itu pembuatan dokumen dan sertifikat kepelautan, setelah itu on job training, setelah itu ya proses medical, bayar agency fee, bayar tiket juga, belum uang lain-lainnya. Itu kalau di total pengalaman saya sendiri ya itu sekitar 40 sampai 45 jutaan. Ya jumlah segitu kalau buat orang yang duitnya selalu ready ya mungkin nggak masalah gitu. Tapi yang saya tekankan di sini kalau katakanlah kalian sama seperti saya ya berasal dari keluarga yang biasa aja, nggak kaya tapi ya nggak susah juga, dan uang yang nggak selalu ready, itu tentunya masalah banget gitu loh. Dan kalau kalian ada yang tanya, bang berangkat ke Viking habis berapa? Karena ini keberangkatan kedua saya yang notabene berarti saya udah melakoni setiap prosesnya dari pendidikan hingga berangkat. Nah, jadi saya udah nggak mikir masalah pendidikan, nggak usah mikir masalah dokumen karena udah punya. Sertifikat kepelautan karena udah punya juga. Jadi saya cuma tinggal mikir masalah visa, medical, udah itu aja. Dan juga uang transport buat wirawiri dari Temanggung ke Jakarta. Untuk visa waktu itu saya bikin 2, C1D US visa sama Schengen visa. Itu di total kalau nggak salah dulu sekitar 6,1 ya, 6,1 juta 2 visa itu. Terus medicalnya sekitar 3,5 juta.
itu medicalnya yang diminta berdasarkan Norwegian Maritime Authority. Ya karena kapal ini kebetulan registrinya di Norway, jadi harus mengikuti standar otoritas mereka. Dan harganya 3,5 jutaan. Kalau di total sama ongkos wirawiri dari Temanggung Jakarta Temanggung, kalau di total bisa habis sekitar 12-14 jutaan kayaknya. Dan untuk visa dan medical itu nanti dirembes saat kalian udah join ke kapal dan masuk bersamaan dengan gaji kalian. Kalau ada yang nanya lagi, kok berangkat pertama sama berangkat kedua malah murah yang kedua? Karena apa? Yang berangkat pertama saya masih mikir semuanya, dari pendidikan, bikin dokumen, bikin sertifikat, habis itu OJT, habis itu bayar tiketnya, bayar agency fee, medical. Itu kalau di total ya habisnya pasti lebih banyak daripada cuma mikir visa, medical, sama transport. Udah itu habisnya lebih banyak. Kalau ada yang tanya lagi, Bang, itu berangkat pertama kan habisnya banyak tuh, 40 jutaan, 45 jutaan. Abang pasti bohong kan kalau berasal dari keluarga yang biasa aja? Saya nggak bohong. Jadi ceritanya gini, sambil sharing ya. Mama saya itu paling suka kalau planning sesuatu ya, merencanakan sesuatu. Jadi dari jauh-jauh hari, terutama masalah pembiayaan, itu udah dipikirkan, udah direncanakan, udah ditabungkan. Singkatnya gini, saya lulus SD masuk SMP. Nah, daftar SMP itu udah ada tabungan buat khusus saya daftar SMP. Saya masuk SMP, nah itu udah mulai ditabungkan untuk saya besok daftar SMA. Nah, ini puncaknya. Saya masuk SMA, sudah dipersiapkan tabungan banyak untuk kuliah. Sudah mulai ditabungkan gitulah. Nah, apesnya, ya ini masuk apes apa enggak saya nggak tahu. Saya nggak jadi kuliah. Dan tabungan ada lumayan banyak. Dan saya udahlah aku pengen kerja ke kapal aja. Nah, jadi tabungan yang alokasi awalnya untuk kuliah dialihkan untuk biaya berangkat ke kapal. Nah, jadi gitu ceritanya. Dan kalau saya boleh menyarankan, ya ini paling bisa dilakukan buat kalian yang istilahnya masih tinggal dengan orang tua, masih dibiayai orang tua ya. Yang masih mungkin kalian masih SMP, mungkin masih SMA, masih SMK. Itu kalian kalau boleh menyarankan loh, itu kalian mulai bicara dengan orang tua kalian kalau kalian punya keinginan untuk kerja di kapal pesiar. Dan kalau orang tua mengizinkan, mendukung juga, ya kalian minta untuk ditabungkan setiap bulannya. Nah, karena apa? Kalau kalian merasa kok digeplek langsung harus ready 20 juta dalam sehari, nggak bisa, mending tabungkan dari jauh-jauh hari. Kecuali kalau memang kalian orang tuanya uang selalu ready, katakanlah didadakan 40 juta, 50 juta pun langsung ready, itu nggak masalah. Tapi kalau seperti yang di awal tadi, kalian nggak selalu ready uang, lebih baik dipersiapkan jauh-jauh hari. Yang kedua, pendidikan. Jadi pendidikan di sini harus sesuai dengan apa yang ingin kalian lamar posisinya di kapal pesiar. Katakanlah kalian ingin jadi seorang navigator, orang nautik, yaitu kalian harus berasal dari sekolah perkapalan yang jurusannya nautik. Begitu halnya dengan engine, yang mau jadi orang engine yaitu berarti jurusan sekolah perkapalan di mesin. Dan kalau mau di bagian perhotelan, nah ini kalian bisa berasal dari SMK perhotelan, atau kalian dari perguruan tinggi yang jurusannya pariwisata dan perhotelan, ataupun seperti saya kursus di LPK yang menyediakan program perhotelan dan kapal pesiar. Dan kalau secara umum ya, ke kapal pesiar itu tingkat pendidikan minimalnya nggak muluk-muluk kok. Minimal SMA sederajat. Yang ketiga, dokumen dan sertifikat kepelautan. Untuk dokumen, beberapa dokumen yang kalian perlu persiapkan antara lain ada paspor, ada Seaman Book alias buku pelaut, ada visa. Setelah itu ada dokumen vaksinasi seperti yellow fever vaksin dan juga COVID-19 vaksin. Nah, ini kalau vaksin tergantung perusahaan mintanya vaksin apa. Tapi kalau COVID-19 sekarang wajib ya.
Habis itu ada hasil medical check up. Nah, untuk visa sendiri itu juga menyesuaikan ya, tergantung kalian joinnya di negara mana. Kalau waktu saya pertama kali berangkat ke kapal, itu saya dulu join di Turki. Sedangkan Turki itu negaranya open visa, jadi nggak perlu visa. Nah, pas saya join ke Viking, saya kontrak pertama itu join di Barcelona, sehingga perlu Schengen visa. Dan kapal Viking itu selalu ke Amerika, pasti selalu ke Amerika. Nah, sehingga kru-krunya itu wajib memiliki C1D visa, C1D US visa. Nah, jadi kalau masalah visa itu menyesuaikan. Dan untuk pembuatan dokumennya bagaimana, terutama seperti pasport, Seaman Book, dan juga STCW certificate. Nah, jadi kalau kalian join di LPK ataupun sekolah perhotelan lainnya, itu pasti udah punya channel untuk bikin dokumen-dokumen dan juga sertifikat ini. Nah, jadi kalian tinggal ikuti aja. Kalian nanti bakal diarahkan oleh pihak LPK atau pihak sekolahan kalau sudah saatnya kalian untuk bikin dokumen. Nah, jadi kalian nggak usah khawatir, wah bikin paspor gimana nih, wah bikin buku pelaut gimana, wah STCW itu perlu buku pelaut ya, buku pelaut aja aku belum punya. Jadi tenang aja, nanti kalian bakal diarahkan oleh pihak sekolahan kalian atau pihak LPK kalian. Dan untuk visa dan medical, itu nanti kalian membuat dokumen itu kalian menunggu kontrak kerja kalian. Nah, karena apa? Medical dan juga visa itu kalian buat setelah kalian fix 100% keterima lolos interview user. Artinya kalian udah beneran keterima di perusahaan yang kalian lamar. Nah, syarat bikin visa itu salah satunya adalah adanya kontrak kerja. Nah, jadi kalau kontrak kerja kalian belum turun, kalian belum bisa bikin visa. Yang keempat, pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja seperti apa yang perlu kalian persiapkan untuk melamar ke kapal pesiar? Tentunya pengalaman kerja kalian harus sesuai ataupun mirip-mirip lah dengan posisi yang akan kalian lamar di kapal pesiar. Contohnya gini, kalian ngelamar sebagai seorang housekeeping utility ataupun housekeeping kustodial. Nah, seenggaknya kalian pernah kerja di hotel sebagai public area attendant juga ataupun room attendant. Atau kalau kalian pernah kerja sebagai cleaning service di bandara, cleaning service di mall, nah itu kalian bisa apply. Nah, jadi paling enggak ada kemiripan lah antara pengalaman kerja kalian dengan posisi yang akan kalian lamar di kapal pesiar. Dan untuk lamanya pengalaman kalian bekerja, yaitu seenggaknya jangan cuma 1 bulan lah, minimal sekitar 1-2 tahun di posisi yang sama ataupun di posisi yang mirip-mirip. Katakanlah, oke, aku pernah di public area attendant 1 tahun, habis itu aku naik ke room attendant 1 tahun, itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai pengalaman kok cuma 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan. Seenggaknya minimal 1 tahun lah, dengan standar. Kalau di perhotel, kalau kalian kerjanya di hotel itu sebisa mungkin standarnya yang hotel bintang 4. Karena rating hotel di sini juga tentunya pengaruh sebagai bahan pertimbangan ya. Atau bisa juga seperti ini. Kalian punya pengalaman on job training selama 6 bulan. Dan setelah 6 bulan itu kalian diangkat sebagai casual worker selama 6 bulan juga. Setelah 6 bulan, oh kok kalian kinerjanya bagus gini, ternyata sama atasan diangkat jadi daily worker. Itu di posisi yang sama, katakanlah room attendant ya, selama 1 tahun. Itu juga bisa. Yang penting kalian punya pengalaman kerja di bidang yang sama ataupun bidang yang mirip-mirip dan kalian apply ke posisi yang sama. Itu akan memperbesar peluang kalian untuk diterima di kapal pesiar. Dan sekali lagi kalau saya boleh menyarankan ya, terutama buat kalian yang belum punya pengalaman kapal tapi pengen apply di kapal pesiar, itu saya sarankan kalian ambil posisi yang paling entry level atau yang paling bawah. Karena apa? Itu bisa memperbesar peluang kalian untuk keterima biarpun kalian pernah bekerja di posisi yang di atasnya itu selama 1 atau 2 tahun. Katakanlah kalian udah 2 tahun di hotel jadi room attendant tapi belum pernah kerja di kapal pesiar. Nah, itu kalian lamarlah sebagai housekeeping custodial atau housekeeping utility, yang mana itu posisi paling rendah di
housekeeping department. Kalau kalian anak restoran dan sebelumnya kalian pernah jadi waiter di hotel, nah kalian kalau belum punya shipboard experience, lebih baik lamar di posisi di bawahnya, entah jadi buffet attendant, snack attendant, atau apalah itu, yang penting di bawahnya waiter. Yang kelima, ilmu bahasa asing. Untuk bahasa asing, yang paling umum dipakai adalah bahasa Inggris, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, yang berarti kebanyakan orang di setiap negara itu pasti bisa berbahasa Inggris biarpun nggak fasih-fasih banget seperti para native speaker orang UK ataupun orang US. Nah, untuk bahasa asing lain yang bisa kalian pelajari antara lain ada bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang utamanya adalah bahasa Inggris terlebih dahulu. Kalau saya ada kesempatan, akan saya bikinkan video tersendiri yang membahas masalah bahasa Inggris di kapal pesiar itu seperti apa. Jadi biar kalian punya bayangan, oh jadi gini toh bahasa Inggris di kapal tuh, oh jadi ternyata gini toh faktanya di kapal pesiar tuh kalau ngomong pakai bahasa Inggris. Yang keenam, interview. Jadi momen interview ini adalah momen penentuan kalian apakah kalian keterima kerja di kapal atau tidak. Karena interview ini adalah final dari semua proses yang kalian jalani, mulai dari kalian pendidikan, bikin dokumen, habis itu OJT, nyari pengalaman kerja, lamar sana sini, dan puncaknya adalah di interview ini. Jadi interview ini adalah gongnya lah, final kalian yang menentukan apakah kalian berhasil lolos ke kapal pesiar atau tidak. Nah, di interview ini kalian harus bisa menguasai materi interview, cara interview yang baik dan benar, cara bersikap saat interview, cara bersikap sebelum interview juga, cara ngetok pintu, cara masuknya, cara menyalami interviewernya, cara minta izin buat duduk kalau belum dikasih duduk, dan lain sebagainya. Habis itu interview yang digunakan untuk apply ke agensi kapal pesiar ataupun interview user itu adalah bahasa Inggris. Nah, jadi di poin 5 tadi saya udah tekankan kan, untuk bahasa asing yang paling umum digunakan dan utamanya adalah bahasa Inggris. Karena yang penting itu kalian bisa nembus kapal pesiarnya dulu dengan bahasa Inggris. Nah, untuk masalah interview akan saya buatkan juga video terpisahnya, tips and trick interview. Karena alhamdulillah dari dulu saya apply pertama interview agent, habis itu interview user di perusahaan saya yang kemarin, dan waktu saya apply direct ke Viking dan langsung interview user, alhamdulillah 3 kali interview saya semasa hidup itu lolos semua. Nah, jadi akan saya share juga ke kalian tipsnya bagaimana, dan semoga itu bisa membantu kalian yang mau ikut interview ke kapal pesiar. Jadi itu aja video seputar hal yang perlu kalian persiapkan untuk menuju ke kapal pesiar. Ya, semoga video ini bisa membantu kalian untuk memberikan pandangan kalian mau mempersiapkannya seperti apa dan mau kalian persiapkan sedari kapan. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe ke channel ini. Main-main juga ke akun sosial media saya di sini. Sekian, ciao.